Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan pantikan-pantikan yang sudah kami pilih untuk unsur pembangun puisi. Pantikan-pantikan ini kami ambil dari dua sumber rujukan. Yang pertama Luxembourg dan yang kedua Verloekeren. Selamat menyimak. Teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Tiara Anwar Sekar Utami dengan NIM akhir 49. Yang kedua, saya sendiri, Raisa Nur Rahman dengan NIM akhir 55. Dan yang terakhir, Rafa Nadia Farahani dengan NIM akhir 61. Nah, teman-teman, inilah pantikan-pantikan yang sudah kami siapkan. Dan untuk yang pertama, akan dibacakan oleh saya sendiri. Puisi adalah sarana yang paling sesuai untuk mengungkapkan keadaan hati. Dan memang dalam sastra modern Indonesia dan dalam tradisi puisi barat, sajak yang menyatakan perasaan merupakan gejala yang penting. Akan tetapi, sajak memberi kemungkinan isi yang jauh lebih luas. Selain mengungkapkan perasaan, misalnya juga menggambarkan suatu kesan, melukiskan suatu situasi, suatu pengamatan, pujian, keluhan, dan pemikiran filsafat atau umum. Luxembourg, halaman 72. Puisi dapat dianggap sebagai informasi yang dipadatkan yang mengungkapkan sebanyak mungkin dengan sedikit kata. Maka dari itu, sajak seringkali merupakan teks yang singkat. Salah satu contoh khas bentuk singkat itu ialah bentuk puisi Jepang yang disebut haiku yang terdiri atas 3 lirik saja. Ragam puisi ini menuntut bahwa penyair menggunakan tidak lebih dari 17 suku kata dalam 5 lirik pertama, 7 dalam lirik kedua, dan 5 lagi dalam lirik terakhir. Luxembourg, halaman 87. Selanjutnya, seperti juga dalam bab sastra naratif, dalam pembahasan tentang puisi kita bertolak dari situasi bahasa. Setelah itu kita membicarakan beberapa cara khas dalam rancang bangun tematik serta fungsi waktu dan ruang. Setelah tematik kita mendalami beberapa segi penggunaan bahasa puisi. Kita membicarakan seperangkat gejala formal persajakan seperti rima, metro, irama, dan bentuk sajak. Luxembourg, halaman 73. Ciri-ciri tradisional lain yang oleh banyak pembaca masih saja dihubungkan dengan puisi ialah rima, kiasan, dan bentuk khusus penggunaan bahasa lainnya. Luxembourg, halaman 71. Sajak memberi kemungkinan isi yang lebih luas. Selain mengungkapkan perasaan, misalnya juga menggambarkan suatu kesan, melukiskan suatu situasi, suatu pengamatan, pujian, keluhan, dan pemikiran filsafat atau umum. Luxembourg, halaman 73. Baik, kami akan membahas mengenai unsur pembangun puisi. Yang pertama ialah situasi bahasa. Situasi bahasa dijelaskan di dalam buku Teori Kesusastraan karya Welek dan Weren halaman 217 dengan kutipan yang berbunyi, pengaruh zaman pada sebuah puisi tidak dapat dilihat dari penyairnya, tapi dari bahasa yang dipakainya. Lalu situasi bahasa terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pembicara dan pendengar atau yang diajak bicara. Bahasan pertama ialah pembicara yang dijelaskan dalam buku tentang sastra karya Luxembourg halaman 74 dengan kutipan yang berbunyi, pembicara dalam sebuah teks puisi kita namakan si aku lirik atau subjek lirik. Karena teks puisi biasanya bersifat monolog, maka pembicara mempunyai tempat utama. Lalu yang kedua, mengenai situasi bahasa, yaitu pendengar atau yang diajak bicara. Dijelaskan dalam buku tentang sastra karya Luxembourg halaman 78 dengan kutipan yang berbunyi, kita harus memahami dari teks siapa orangnya dan apa hubungannya dengan subjek lirik. Lalu masih mengenai pendengar atau yang diajak bicara, yang dijelaskan dalam buku tentang sastra karya Luxembourg halaman 82 dengan kutipan yang berbunyi, kalau subjek lirik tidak berbicara kepada seorang pendengar dan tak ada juga acuan kepada diri si aku, maka sajak dapat menjadi semacam pendapat yang bersifat umum.
Masih dalam bahasan mengenai unsur pembangun puisi, yang kedua ialah tema dan pengembang teks. Tema dan pengembang teks dijelaskan dalam buku tentang sastra karya Luxemburg halaman 82 dengan kutipan yang berbunyi, karena dalam teks puisi bukan suatu kisah yang diutamakan, akibatnya ialah bahwa tema dikembangkan dengan cara lain daripada apa yang terjadi pada teks naratif dan dramatik. Lalu yang kedua, dijelaskan dalam buku tentang sastra karya Luxemburg halaman 83 dengan kutipan yang berbunyi, hal itu tidak dilakukan lewat suatu cerita atau tema yang sama dapat diungkapkan dalam suatu teks kisahan, melainkan melalui cara lain, yaitu dengan menyebut satu demi satu hal yang tidak dia sukai. Masih dalam bahasan unsur pembangun puisi, yang ketiga ialah penggunaan bahasa puisi. Penggunaan bahasa puisi sendiri dijelaskan dalam buku tentang sastra karya Luxemburg halaman 88 dan terdapat 3 kutipan, yakni yang pertama berbunyi, dalam sejarah sastra pernah ada kurun waktu yang menggariskan tuntutan tertentu mengenai penggunaan bahasa puisi. Tuntutan itu bergantung pada pandangan tentang seni yang berlaku pada zaman itu. Lalu kutipan yang kedua berbunyi, anggapan yang lebih umum dari peraturan yang berubah dari periode ke periode ini ialah bahwa penggunaan bahasa puisi ditandai oleh adanya kiasan dan berbagai gaya. Lalu kutipan yang terakhir ialah, jadi bahasa puisi tidak memiliki ciri-ciri yang pasti. Baik, sekarang kita membahas tentang bagian-bagian penggunaan bahasa puisi. Yang pertama ialah bunyi. Bunyi dijelaskan dalam buku tentang sastra karya Luxemburg halaman 89 dengan kutipan yang berbunyi, dengan berbagai cara pengulangan bunyi dapat berpengaruh terhadap makna. Pertama-tama, pengulangan bunyi dapat berperan pada peniruan bunyi, yaitu penggambaran bunyi yang ada dalam dunia nyata, misalnya bunyi gejala alam, hewan, alat musik, dan sebagainya. Lalu kutipan yang kedua terdapat pada buku tentang sastra karya Luxemburg halaman 90 dengan kutipan yang berbunyi, sejumlah besar saja berisi perasaan yang hendak diungkapkan oleh penyair. Untuk maksud itu ialah memilih kata dan ungkapan yang sesuai, tetapi dia juga menggunakan bunyi-bunyi yang dimiliki oleh bahasa puisi. Lalu kutipan yang terakhir terdapat pada buku teori khusus sastraan karya Wellek dan Warren halaman 180 dengan kutipan yang berbunyi, efek bunyi tidak dapat dipisahkan dari makna dan nada setiap baris dan puisi, karena puisi tidak dapat mengimbangi keragaman, kejelasan, dan susunan pola bunyi murni. Makna, konteks, dan nada diperlukan untuk mengubah bunyi linguistik menjadi hal yang artistik. Lalu penggunaan bahasa puisi yang kedua ialah sintaksis puisi. Sintaksis puisi dijelaskan dalam buku tentang sastra karya Luxemburg halaman 93 dengan kutipan yang berbunyi, kadangkala penyair lebih menyukai sintaksis yang menyimpang untuk menampilkan perbedaan dengan bahasa sehari-hari yang datar. Sintaksis yang tidak mengikuti logika dapat berfungsi sebagai penggambaran proses berpikir yang memang seringkali berupa gagasan dan pikiran terputus-putus yang tidak mengikuti urutan. Lalu, penggunaan bahasa puisi yang ketiga ialah majas. Majas dijelaskan dalam buku tentang sastra karya Luxemburg halaman 94 dengan kutipan yang berbunyi, fungsi penting dari majas adalah bahwa ada dua ranah makna, dua kerangka acuan yang secara logis tak ada atau hampir tak ada kaitannya, dihubungkan satu sama lain sehingga tercipta makna yang baru yang tak terduga. Kemudian D, bentuk sajak. Pada puisi, teks dibagi dalam larik sajak. Luxemburg halaman 97. Dalam puisi tradisional, metrum ditaati dengan sangat ketat, seperti dalam kakawin. Di situ keunggulan penyair dinilai berdasarkan kemampuannya mengubah tema apa saja dalam bentuk puisi. Pada puisi yang lebih modern, skema jarang dilaksanakan secara penuh. Luxemburg halaman 100. Apabila dikatakan bahwa bentuk dan isi adalah satu, maka maksudnya memang bahwa bentuk dan isi tak terpisahkan. Karena isi
yaitu maknanya tercipta melalui bentuknya juga. Luxembourg halaman 100-101. Setiap pembacaan puisi selalu muncul unsur-unsur yang melebihi puisi itu sendiri. Perbedaan gaya pengucapan, penekanan, tempo, dan tinggi rendah suara yang ditentukan oleh kepribadian pembaca dan menunjukkan interpretasi pembaca terhadap puisi yang dibacanya. Lagi pula, pembacaan puisi tidak hanya menambahkan beberapa unsur luar, tetapi menunjukkan seleksi komponen yang tersirat dari teks. Welk dan Warren halaman 162. Kemudian, E.I. Huysmans menyatakan bahwa puisi yang baik dapat dirasakan dari getaran pada saraf tulang punggung kita. Ini sama tingkatannya dengan teori abad ke-18 yang mengukur kualitas drama tragedi dari air mata penonton, atau konsepsi pengamat film bahwa kualitas drama komedi ditentukan oleh jumlah gelegar ketawa penontonnya. Welk dan Warren halaman 165. Tidak ada puisi musikal yang tidak bermakna. Paling tidak, puisi itu menampilkan warna emosi tertentu. Bahkan kalau kita mendengarkan bahasa asing yang tidak kita kenal, kita tidak hanya mendengar bunyi-bunyian murni, tetapi sebenarnya kita mendengarkannya dengan kebiasaan fonetik kita sendiri. Tak mungkin puisi hanya memakai bunyi-bunyian murni sepenuhnya. Seandainya pun ada, bunyi-bunyian itu tentu terkait dalam suatu hubungan yang sederhana dan mendasar. Welk dan Warren halaman 178-179. Kemudian, makna puisi kontekstual. Tiap kata tidak saja membawa makna kamus, tetapi lingkaran sinonim dan homonim. Kata-kata tidak hanya memiliki makna tertentu, tetapi membangkitkan kesadaran pembaca pada kata-kata lain yang berkaitan dengan bunyi atau makna kata tersebut, atau turunan dari kata itu, atau kata-kata lain yang bertentangan, atau tidak termasuk jenis kata itu. Welk dan Warren halaman 200. Kalau kita berhenti mengklasifikasikan puisi berdasarkan isi dan temanya, dan mulai menanyakan jenis wacananya, kalau kita berhenti menguraikan puisi dalam bentuk prosa dan mulai mempelajari makna puisi dari keseluruhan strukturnya yang kompleks, berarti kita mulai berhadapan dengan inti struktur puitis, citra, metafora, simbol, dan mitos. Menurut seorang kritikus modern, dua prinsip yang mendasari susunan puisi adalah matra dan metafora. Welk dan Warren halaman 215. Dalam puisi-puisi yang bersifat deskriptif, kita tidak hanya menemukan citra visual saja, dan mereka yang pernah mencoba menulis puisi imajinatif atau fiksi jarang berhasil membatasi diri pada gambaran yang berkaitan hanya dengan dunia luar saja. Ezra Pound, teoretikus yang menjadi pelopor berbagai gerakan sastra, menjabarkan citra bukan sebagai gambaran fisik, melainkan sebagai sesuatu yang dalam waktu sekejap dapat menampilkan kaitan pikiran dan emosi yang rumit. That which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time. Welk dan Warren halaman 217-218. Sekian presentasi unsur pembangun puisi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.